Baik, sekarang kita lanjutkan contoh 12. Oke, di sini ada bentuk perkalian X plus 1, namun dikalikan dengan akar X kuadrat min 2X plus 1. Pada video sebelumnya sudah saya bahas, ketika ada perkalian, ya, kita bisa mengalihkan dulu bentuknya atau kita jabarkan jika memungkinkan. Namun bentuk ini susah untuk kita jabarkan ya. Kita kalikan masuk seperti apa akan susah. Maka karena salah satunya akar ya, maka kita gunakan cara yang U aksen V plus UV aksen. Jadi saya ulangi, kalau kita punya Fx itu adalah U kali V, maka turunannya F aksennya adalah U aksen V plus UV aksen. Kita gunakan cara ini. Baik, kita buat permisalan dulu. Misal U itu yang kiri, yaitu X plus 1, berarti turunannya adalah 1. X turunannya itu 1, kan ini 1X ya, berarti 1. 1 turunannya 0. V itu yang kanan, yaitu akar ya. Saya tulis dulu V-nya, sebentar. Saya tulis dulu V-nya, yaitu akar X kuadrat min 2X plus 1. Atau boleh saya tulis dalam bentuk pangkat, yaitu X kuadrat min 2X plus 1 pangkat setengah. Baik, sekarang kita cari dulu V aksennya dengan cara seperti pada video sebelumnya ya. Kalau ada pangkat, setengah bawa ke depan, bentuk ini kita tulis, lalu setengah kurangi 1. Ingat, setengah dikurangi 1 itu setengah dikurangi 2/2. Jadinya negatif setengah. Ini kita tulis saja. Kita kalikan dengan turunan yang di dalam ini, yaitu 2X min 2. Oke, sekarang kita tulis bentuknya dalam bentuk positif, pangkat positif. Di atas ada 2X min 2, di bawah ada per 2 ini. Pangkat min setengah pindah ke bawah menjadi pangkat setengah. Jadi pangkat positif ya. Pangkat setengah itu akar. Oke, kita sudah menulis semua, baik U, V, dan U aksen, V aksen. Kita langsung masuk ke rumus ya. Jadi F aksen X rumusnya nanti adalah U aksen V plus U, V aksen. U aksennya tadi 1, dikalikan V-nya itu akar. Ditambah U-nya itu X plus 1. Dikali V aksennya. Oh iya, kalau mau disederhanakan boleh ini bisa dibagi 2 ya. Dibagi 2 jadinya X min 1 per 2-nya hilang, tinggal akarnya. Kita pakai yang ini aja biar lebih sederhana. Oke, sekarang kita sederhanakan. 1 dikali ini tetap ya, tetap itu, yaitu X kuadrat min 2X plus 1. Ditambah, ini kalau kita kalikan jadinya X kuadrat min 1. Pernya masih sama, yaitu X kuadrat min 2X plus 1. Oke, ini kalau misalkan jawaban seperti ini sebenarnya sudah boleh. Namun kalau misalkan tidak ada di pilihan ganda, kita bisa menghitung dengan cara menyamakan penyebutnya. Ini sudah betul ya, tapi kalau mau disederhanakan lagi bisa. Dengan cara apa? Kita samakan penyebutnya menjadi akar X kuadrat min 2X plus 1. Jadi ini seolah-olah ada per satunya gitu. Jadi akar ini dibagi 1, jadinya akar kali akar dia, jadinya akarnya hilang, tinggal X kuadrat min 2X plus 1. Masih ada tambahan, yaitu X kuadrat min 1. Nah, terakhir kita tinggal hitung aja nih. X kuadrat tambah X kuadrat itu 2X kuadrat, min 2X tetap, 1 dikurangi 1 habis. Kemudian penyebutnya masih ada akar yang tadi. Oke, lumayan panjang ya ini ya. Lumayan panjang. Baik, saya contohkan yang kedua. Sekarang berupa perkalian, namun salah satunya bukan akar, namun berupa pangkat. Oke, kita buat permisalan dulu. Misal U itu yang X, V-nya itu yang 6X plus 3. Pangkat 8. Berarti U aksennya X itu turunannya 1.
turunannya V berarti ada 8, 8-nya dibawa ke depan dulu, kemudian ini pangkatnya jadi 7. Jadi cara menurunkan pangkat itu pangkat bawa ke depan, kemudian bentuknya apa, pangkatnya jadi kurangin 1. Dikalikan dengan turunannya yang di dalam ini ya, ingat video sebelumnya, kalau ada pangkat caranya gimana? Dikali turunan dari yang di dalam ini, yaitu 6. Kita hitung jadinya 48 kali 6x plus 3 pangkat 7. Baik, karena ini perkalian, maka F aksennya adalah U aksen V plus UV aksen. U aksennya tadi 1. U aksennya tadi 1, kemudian V-nya 6x plus 3 pangkat 8. U-nya sendiri X. V aksennya tadi 48, agak besar nih ya, 48. 6x plus 3 pangkat 7. Baik, sebenarnya bentuk seperti ini juga sudah betul, namun kalau mau disederhanakan, ya ini sedikit ngotak-ngatik aljabar ya, kalau mau menyederhanakan. Silakan kita lihat bentuk ini, 6x plus 3 pangkat 7 sama 6x plus 3 pangkat 8. Itu bisa kita keluarkan yang kecil ya, kalau pangkat 8 sama pangkat 7 yang keluar kecil adalah yang 6x plus 3 yang pangkat 7. Itu seperti ini nih, kalau ada x pangkat 3 plus 2x kuadrat, yang keluar x kuadratnya. X pangkat 3 keluar x kuadrat tinggal x, 2x kuadrat keluar x kuadratnya tinggal 2. Itu mirip seperti ini, pemfaktoran ya. Jadi saya keluarkan yang pangkat kecil, yaitu yang pangkat 7. Sisanya apa kita cek? 6x plus 3 pangkat 8 udah keluar pangkat 7, berarti masih ada 6x plus 3 yang pangkat 1. X kali 48 kali ini pangkat 7. Pangkat 7 udah keluar, berarti tinggal 48x. Kita hitung lagi. Ini tersisa 6x sama 48x, itu adalah 54x. Tinggal ditambah 3. Oke, ternyata ini bentuk yang paling sederhananya ya. Oke, memang lumayan panjang kalau kita ketemu yang bentuk perkalian, namun salah satunya berupa akar atau salah satunya berupa pangkat. Silakan dikerjakan seperti yang saya contohkan ini ya. Sedikit panjang, namun tetap sesuai dengan konsepnya, bahwa Fx sama dengan U kali V, turunannya adalah U aksen V plus UV aksen. Masalah V-nya pangkat atau V-nya berupa akar, itu kita kembali ke materi sebelumnya, yang pasti harus dikuasai dulu ya. Kita ke contoh 13. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat dikalikan akar 4 min 6x. Tentukan nilai dari F aksen negatif 2. Oke, kita anggap dia sebagai perkalian dulu ya. Jadi ini seperti perkalian antara U dan V. Misal U itu yang X kuadrat dan V itu yang akar. Seperti contoh sebelumnya, kita turunkan. U aksennya berarti 2x, sedangkan V aksennya kita cari dulu. V-nya ini boleh kita tulis sebagai 4 min 6x pangkat setengah. Menurunkan pangkat setengah, caranya setengah bawa ke depan. 4 min 6x ditulis, nyuman pangkatnya dikurangi 1. Setengah kurangi 1 adalah negatif setengah. Kita kalikan dengan turunan yang di dalam kurung ini. 4 turunannya 0, min 6x turunannya min 6. Oke, di sini negatif 6 bisa kita sederhanakan sama 2, dapat negatif 3. Kemudian kita tulis menjadi negatif 3. Negatif 3 per akar ya, akar tapi di bawah, yaitu 4 min 6x. Ini adalah rumus V aksen. Silahkan dipelajari lagi di video sebelumnya cara menurunkan bentuk akar atau pangkat. Baik, setelah itu kita mencari F aksen X dengan rumus karena perkalian, berarti U aksen V plus UV aksen. U aksennya tadi 2x, V-nya itu akar. U aksennya U ya, U itu X kuadrat, V aksennya itu negatif 3 per akar 4 min 6x. Oke,
Karena yang ditanya adalah f aksen negatif 2, langsung saya ganti dengan negatif 2 semua x-nya. Berarti 2 kali negatif 2, akar 4 min 6 kali negatif 2, negatif 2 kuadrat dikali negatif 3, akar 4 dikurangi 6 kali negatif 2. Oke, kita hitung. 2 kali negatif 2 itu negatif 4, min 6 kali min 2 itu 12, ditambah 4 itu 16, di akar jadinya 4. Negatif 2 dikuadratin 4, 4 ketemu negatif 3 jadinya negatif 12. 4 dikurangi min kali min plus jadinya 12, 12 ditambah 4 itu 16, 16 di akar jadinya 4. Oke, min 4 kali 4 itu min 16, min 12 dibagi 4 itu min 3, jadinya negatif 19. Oke, ini sudah variasi soal yang lumayan ya. Jadi ada perkalian X dengan akar. Kemudian ditanya nilai f aksen negatif 2. Oke, contoh terakhir nomor 14. Jika f(x) sama dengan e kuadrat min 2x plus 3 per 3x plus 5 pangkat 6, maka tentukan f aksen negatif 2. Oke, pertama kita misalkan dulu yang atas sebagai u, yaitu e kuadrat min 2x plus 3, dan yang bawah sebagai v. Kita cari turunannya. U aksennya adalah e kuadrat turunannya 2x, min 2x turunannya min 2, 3 turunannya 0, nggak usah kita tulis. V aksen, V-nya sendiri 3x plus 5 pangkat 6. Kita punya pangkat 6, pindah ke depan dulu, 6 kali dia pangkatnya 5. Ini namanya menurunkan pangkat 6 ya. Turunannya 3x plus 5 adalah 3. Sehingga totalnya 18 dikalikan 3x plus 5 pangkat 5. Baik, karena ini berupa pembagian, maka rumus f aksennya kita gunakan aturan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. U aksennya adalah 2x min 2, v-nya adalah 3x plus 5 pangkat 6, dikurangi u-nya adalah e kuadrat min 2x plus 3, V aksennya adalah 18 kali 3x plus 5 pangkat 5. Masih dibagi V kuadrat, yaitu 3x plus 5 pangkat 6 masih dikuadratkan. Oke, lumayan panjang ya. Sekarang kita ganti angka x-nya dengan negatif 2. 2x min 2 berarti 2 kali negatif 2 dikurangi 2. Kita kurung dulu. 3x plus 5 berarti 3 kali negatif 2 ditambah 5, masih pangkat 6, dikurangi. Negatif 2 dikuadratkan, dikurangi 2 kali negatif 2 ditambah 3, dikali 18, 3x berarti 3 kali negatif 2 ditambah 5 pangkat 5, wow panjang sekali ya. Dibagi 3 kali negatif 2 ditambah 5, oke, masih pangkat 6 dipangkatkan lagi 2. Lumayan sekali ini. Oke, kita hitung saja. 2 kali negatif 2 negatif 4 ditambah negatif 2 jadinya negatif 6. 3 kali negatif 2 itu negatif 6, negatif 6 ditambah 5 negatif 1. Negatif 1 dipangkatkan 6 itu 1. Negatif 2 dikuadratin 4. 4 ditambah 4 ya, 4 tambah 4 itu 8, 8 tambah 3 11, ada 18. 3 kali negatif 2 itu negatif 6 ditambah 5 negatif 1, negatif 1 dipangkatin 5 masih negatif 1. 3 kali negatif 2 negatif 6 ditambah 5 jadinya negatif 1, dipangkatkan 6 jadi 1, 1 pangkat 2 nilainya 1. Oke, kita tinggal hitung. Min 6, 1 kali min kali min itu plus 11 kali 18 kali 1 ya, jadi 198 sorry, per 1 gak usah saya tulis, jadinya 192. Oke, itu tadi beberapa contoh. Jadi saran saya sebelum masuk ke video saya part yang berikutnya gitu, silakan part sebelum-sebelumnya harus dikuasai dulu ya.
Jadi matematika itu bertahap, bisa dikatakan kalau mau mempelajari yang lebih sulit seperti ini, maka part yang pertama, kedua, ketiga harus dikuasai dulu, yaitu tentang bagaimana menurunkan yang bentuknya seperti ini, bagaimana menurunkan yang bentuknya ada pangkatnya, ada akarnya, dan sebagainya. Itu sudah saya bahas secara mandiri di video-video sebelumnya. Nah, kalau sudah ke contoh yang akhir-akhir seperti ini, memang akan saya buat variasi soal yang penggabungan antara bentuk ini dan bentuk pangkat, dan bentuk U per V. Jadi ada 3 materi sekaligus dalam satu contoh ini. Baik, itu dulu saya pikir untuk materi ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.